jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo, kembali lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas soal latihan ya di bab 7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Oke, lanjut saja ya ke soal yang pertama mengenai tekanan zat padat. Oke. Soalnya yaitu sebuah kubus besi memiliki panjang sisi ya, panjang sisinya itu 10 cm. Diletakkan di atas meja yang luas permukaannya itu 4 meter kuadrat. Nah, jika berat atau gaya kubus itu adalah 60 Newton ya, gaya berarti ya. Nah, maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut adalah berapa? Oke. Seperti biasa kita harus tahu penyelesaiannya dengan diketahui dulu. Nah, jadi tadi panjang sisi kubus besi itu adalah 10 cm ya. 10 cm itu jika diubah ke meter yaitu sama dengan 0,1 meter. Kenapa harus diubah dulu ya? Karena untuk menghitung tekanan itu satuan yaitu bukan cm untuk luasnya, luas alasnya, yaitu harus diubah dulu ke meter gitu. Nah, ini luas meja 4 meter kuadrat dan F atau W ya, berat atau gayanya ya, ini gaya berarti ya, jadi gayanya 60 Newton. Nah, ditanyakannya itu adalah P atau tekanan, berapa tekanannya gitu. Oke, kita hitung dulu ya, luas kubus, luas alasnya itu berarti sisi dikali sisi ya. Jadi luas kubusnya itu, sisinya itu ya, alasnya 0,1 dikali 0,1 ya, hasilnya adalah 0,01 meter persegi. Nah, yang ini yang dipakai ya. Jadi luas meja ini tidak dipakai karena yang tertekan oleh kubus itu hanya ini ya, hanya 0,01 meter persegi saja ya. Ya, oke, kita masukkan ke rumusnya di mana P sama dengan F dibagi A ya. Ini rumusnya. Oke, P sama dengan F-nya berapa? 60 ya, 60. Ini pindah ke sini 60. Kemudian 0,1 ini pindah ke bawah. Jadi hasilnya adalah 6000 Newton per meter persegi. Ya, tekanan yang diberikan oleh kubus itu sebesar 6000 Newton per meter persegi. Lanjut ke nomor 2. Benda memiliki luas alas 0,2 meter persegi bertekanan 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Oke, penyelesaian seperti ini diketahui ya, tekanannya itu sudah diketahui ya, 100 Newton per meter kuadrat. Nah, sedangkan gayanya tidak diketahui gitu. Untuk alasnya itu adalah 0,2 meter persegi, yang ditanyakan adalah F ya. Nah, seperti biasa kita tulis dulu rumus awal ya, atau persamaan awalnya itu di mana P sama dengan F per A ya. Nah, setelah ini F ini pindah ke kiri karena dicari ya, pindah ke kiri ini menjadi ini. F sama dengan P pindah ke kanan ya, menjadi P dikali A atau tekanan dikali alas. Jadi tekanannya adalah 100 Newton per meter kuadrat dikali 0,2 meter kuadrat. Hasilnya adalah 20 Newton gayanya. Nah, ini gaya yang bekerjanya ya. Oke, ini untuk mencari gaya seperti itu. Nah, itulah untuk soal tekanan zat padat. Oke, kita lanjut ke soal tekanan hidrostatis ya. Contoh soal 1, seekor ikan berenang di akuarium di mana ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium, berarti di bawah ya. Kemudian di bawah air maksudnya. Nah, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan jika massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik dan dengan percepatan gravitasi 10 meter ya per second kuadrat. Oke, diketahui seperti biasa di mana H ini merupakan kedalaman. Nah, kedalaman ini harus satuan itu meter. Jadi cm ini harus diubah dulu ke satuan meter. Jadi 0,5 meter atau setengah meter. Kemudian di mana ini massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 gitu. Yang ditanyakan pH atau tekanan ya, tekanan hidrostatis. Nah, pH itu P hidrostatis. Oke, jawab. P sama dengan dimasukkan rumusnya itu adalah P
massa jenis dikali G gravitasi dikali kedalaman. Nah, yang ini. Jadi masukkan tadi yang 1000 ini ya, 1000 P ya. 1000 1000 dikali 10 dulu ya, dikali 10 kemudian dikali 0,5. Ini merupakan kedalamannya. Ini gravitasi dan ini merupakan massa jenis air gitu. Dan hasilnya jika dikalikan adalah jawabannya yaitu sebesar 5000 PA atau 5000 Pascal atau 5000 Newton per meter kuadrat gitu. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1 tentang tekanan hidrostatis. Lanjut ke nomor 2, seekor ikan berada pada bak air seperti gambar berikut. Nah, yang ini ya gambarnya. Nah, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, nah, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah Nah, di sini kita tidak belum mengetahui kedalaman atau H si ikan tersebut. Nah, kita lihat di sini, kita akan mencari kedalaman dulu ya, di mana kedalaman ini H itu sama dengan 140 cm dikurangi 60 cm. Dari mana? Dari ini ya. Ini tinggi, contoh ini tinggi akuarium ya, tinggi akuarium. Ini jarak akuarium dari dasar ke ikannya itu adalah sebesar 60 cm. Jadi kita itu menggunakan kedalaman dari sini ya ke sini. Nah, untuk mencarinya tinggal dikurangi saja, 140 dikurangi 40 yaitu 80 cm. Jadi ini tuh kedalamannya ini adalah 80 ya. Nah, 80 cm itu diubah dulu ke meter ya. Ini maaf salah ya, bukan cm. Ini udah meter lagi ya, meter. Jadi kedalamannya adalah 0,8 meter gitu. Nah, ditanyakannya apa? Tekanan hidrostatis P atau pH ya. Seperti biasa, P dikali G dikali H. Nah, jawabannya ini 1000 adalah massa jenis air, ini 10 merupakan gravitasi, dan 0,8 adalah merupakan kedalaman gitu atau H. Nah, hasilnya adalah 8000 Newton per meter kuadrat atau 8000 Pascal ya, PA. Nah, ini contoh soal nomor 2 dengan ilustrasi gambar di mana kedalamannya itu harus kita cari gitu. Lanjut ke yang ketiga ya, ada hukum Archimedes. Nah, nomor 1 soalnya, sebuah balok tercelup seluruhnya ke dalam minyak bila volume balok 8 meter kubik ya. Nah, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg ya per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok? Nah, berarti ini gaya angkat ya. Gaya angkat itu merupakan gaya apung ya. Di mana penyelesaiannya itu kita harus diketahui dulu bahwa volume balok adalah 8 meter kubik. Ini sudah betul ya, sudah meter satuannya, tidak usah diubah lagi. Dengan gravitasi 10 ya, gravitasi 10. Di sini tidak ada dicantumkan gravitasi, tetapi secara umum gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat meskipun dibulatkan ini ya. Kemudian massa jenis minyaknya itu atau P kecil yaitu 800 kg per meter kubik. Nah, ditanyakan gaya angkat atau FA berapa? Jawab, masukkan ke rumus. FA sama dengan P kecil dikali G gravitasi dikali volume ya. Untuk hidrostatis itu dikali kedalaman, sedangkan untuk Archimedes ini dikali yang namanya volume benda atau balok tersebut. Jadi 800 ya, ini merupakan massa jenis dikali 10 dikali 8, hasilnya adalah 64.000 Newton. Nah, jadi Newton ini merupakan gaya angkat atau gaya apung ke atas ya yang dialami balok ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak gitu. Itu contoh hukum Archimedes. Sekarang keempat adalah hukum Pascal. Contoh soalnya di mana luas penampang dongkrak hidrolik, nah masing-masing itu sebesar 0,04 meter kubik dan 0,1 ya. Ini 0,1 ya, 10 meter kuadrat maksudnya ya, bukan kubik, kuadrat. Nah, jika gaya masukan adalah 5 Newton, 5N ya,
berapakah gaya keluaran maksimumnya gitu. Oke, seperti biasa penyelesaian atau pembahasannya diketahui dulu bahwa A1 atau luas penampang satu ini yang ini 0,04 meter kuadrat ya. Ini A2 0,1 ya meter kuadrat dan F1-nya atau gaya masukannya adalah 5 Newton yang ini. Oke. Yang ditanyakannya adalah gaya keluaran atau F2. Nah, seperti biasa persamaannya seperti ini. F1 per A1 ya sama dengan F2 per A2. Kita masukkan F1 itu gaya masukannya itu adalah 5 Newton, ini 5 Newton. Kemudian per A1, ya A1 itu yaitu 0,04 meter kuadrat yang ini. Sama dengan F2 ini belum diketahui dan per A2, A2 ini 0,1 atau 0,10 meter kuadrat. Nah, kemudian 5 dibagi 0,04 hasilnya adalah 125, kemudian sama dengan F2 per 0,1 atau 0,10 meter kuadrat. Oke, kita pindahkan. Untuk mencari F2 seperti biasa harus dipindahkan ke kiri, ke sini. Ya, berarti F2 ini sama dengan 125-nya pindah ke kanan, ya. Ke kanan berarti 125 dikali 0,10 atau 0,1 hasilnya adalah 12,5 Newton. Nah, inilah untuk penyelesaian contoh soal hukum Pascal. Jadi, berapakah gaya keluaran maksimum? Nah, keluaran maksimumnya itu adalah sebesar 12,5 Newton. Nah, tadi masukannya 5, ini 12. Kenapa bisa berbeda gaya keluarannya? Karena dipengaruhi oleh yang namanya luas penampang yang ini ya. Pada ini ya, luas penampang A1 dan A2 gitu. Oke, ini ya contoh hukum Pascal. Sama saja secara penyelesaiannya, persamaannya seperti itu. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kalian paham tentang penyelesaian bab 7 tekanan gitu ya. Banyak sekali ya rumus-rumusnya, tetapi kalian pasti ingat ya. Yang pertama ada tekanan zat padat, kemudian tekanan hidrostatis, kemudian hukum Archimedes dan hukum Pascal gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you.